Bangsa Indonesia mendapat karunia yang tidak terkira dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita memiliki wilayah geografis yang luas dengan sumber daya alam yang melimpah serta pengalaman pergaulan intensif dengan bangsa-bangsa lain. Hal itu kemudian melahirkan beragamnya corak warna kehidupan pada masyarakat Indonesia. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, bukan isapan jempol semata bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, keberagaman di Indonesia terbagi dalam beberapa jenis, yakni keberagaman wilayah dan lingkungan, keberagaman suku bangsa dan budaya, keberagaman agama, keberagaman ras, keberagaman golongan, serta keberagaman jenis kelamin dan gender. Sejatinya keberagaman Indonesia menghadirkan dampak negatif dan positif. Dampak negatif dari keberagaman Indonesia adalah perbedaan kepentingan yang bisa menjurus pada potensi perpecahan hingga konflik. Akan tetapi keberagaman dapat berfungsi positif, yakni menumbuhkan rasa persatuan, kebersamaan serta manfaat dalam hal kemajuan bangsa. Jika dicermati dari hari ke hari, ancaman keutuhan NKRI semakin mengkhawatirkan. Untuk itu, apakah pencegahan intoleransi dilakukan dengan pemahaman keberagaman melalui institusi seperti pendidikan? Keberagaman Indonesia sebagai realitas objektif harus disadari sejak dini. Staf khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Romo Beni Susetio mengatakan berkembangnya intoleransi disebabkan karena dunia pendidikan Indonesia gagal mengarusutamakan pelajaran Pancasila. Lebih lanjut, menurut Romo Beni Susetio, melalui pendidikan, penanaman sikap toleransi dapat diajarkan sejak dini supaya siswa-siswi bisa menikmati keragaman, kemajukan, perbedaan sebagai bagian kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia Kompas.com. Berdasarkan paparan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, ada beberapa faktor pendorong meningkatnya sikap generasi muda terdidik yang cenderung intoleran. Pertama, pendidikan agama di sekolah masih menonjolkan narasi eksklusivisme sehingga nilai penghargaan terhadap perbedaan agama tidak menjadi perhatian. Kedua, di perguruan tinggi, organisasi mahasiswa bersifat eksklusif hingga enggan bergaul dengan organisasi lain. Di satuan pendidikan sekolah menengah atas SMA, misalnya, struktur kurikulum terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib, kelompok A, kelompok B, dan kelompok mata pelajaran C, yakni pilihan kelompok peminatan terdiri atas matematika dan ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu bahasa dan budaya. Jurusan IPA mempelajari gejala-gejala alam dengan 4 aspek, yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jurusan IPS merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat melalui aspek geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi. Jurusan IBB berkaitan ilmu kebahasaan baik dari segi bentuk, bahasa, unsur bahasa, hingga budaya terbentuknya sebuah bahasa. IBB terdiri dari sejumlah mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa asing lain, dan antropologi. Yuliati, 2019. Dari struktur kurikulum tersebut kita bisa menyaksikan bahwa siswa tidak seluruhnya mempelajari mata pelajaran, seperti ilmu sejarah, sosiologi, dan antropologi, yang berpotensi memperkenalkan atau mengajarkan siswa akan keberagaman manusia dan budaya Indonesia. Pelajaran maupun pengetahuan dengan muatan mengenai kebinekaan dan persatuan Indonesia mutlak diperlukan. Pembelajaran tersebut tidak semata sebagai nama mata pelajaran tertentu saja, melainkan sebagai sebuah nilai yang menjiwai sistem pendidikan. Kepala sekolah, guru, orang tua, kurikulum guna mengembangkan dan menguatkan pendidikan karakter dan pendidikan multikultural di sekolah.